Lara Mbak Sri di sebuah desa lereng gunung, ada kisah lama tentang seorang penari tayub bernama Mbak Sri. Katanya, setelah ia meninggal karena kecelakaan tragis, arwahnya sering menampakkan diri di balai desa dan di hutan bambu dekat pemakaman. Malam itu, Raka, mahasiswa perantau, pulang kampung untuk meneliti kesenian Jawa. Ia mendengar cerita warga tentang Mbak Sri, tapi hanya menanggapinya dengan senyum. "Ah, cuma dongeng buat nakut-nakuti anak kecil," katanya. Namun malam kedua, ia harus pulang larut setelah wawancara dengan salah satu sesepuh desa. Jalan yang dilewatinya sepi, hanya suara angin dan dedaunan. Di kejauhan terdengar sayup suara sinden melantunkan tembang Jawa, padahal tak ada pertunjukan malam itu. Raka berhenti, mencoba mendengarkan. Suara itu semakin jelas, lalu terdengar gamelan mengiringi. Ia mengikuti suara tersebut hingga sampai ke hutan bambu. Di sana, samar terlihat seorang perempuan berbusana penari tayub, lengkap dengan selendang. Gerakannya lemah gemulai, tapi wajahnya tertunduk. "Bakyu," panggil Raka pelan. Penari itu berhenti. Perlahan kepalanya menoleh, memperlihatkan wajah pucat penuh luka, dengan mata kosong melotot. Selendang merah yang dipakainya basah, seakan bercampur darah. Raka terpaku. Tubuhnya gemetar. Penari itu melangkah mendekat sambil berkata lirih, "Aku durung rampung nari. Seki kowe sing nonton? Nanti tekan pungkasan." Suara gamelan tiba-tiba makin keras. Bayangan-bayangan penari lain muncul di antara bambu, menari tanpa kepala, tubuh mereka bergerak kaku. Raka mencoba berlari, tapi jalannya seperti berulang. Setiap sudut hutan hanya berisi penari-penari gaib. Selendang merah melilit kakinya, membuatnya terjatuh. Tiba-tiba ia melihat sesosok laki-laki tua di kejauhan, duduk di kursi layaknya dalang. Tangannya menggerakkan wayang, tetapi wayang itu bukan kulit, melainkan potongan tubuh manusia. Suaranya berat, serak, bercampur tawa, "Iki lakonmu. Nah, Seki kowe dadi paraga utama." Raka berteriak, berusaha meronta, tapi seluruh tubuhnya terkekang. Penari Mbak Sri kini berdiri tepat di depannya. Ia tersenyum mengerikan, lalu menempelkan wajahnya dekat ke telinga Raka. "Saklewas, kowe bakal dadi tamuku ing panggung iki." Gamelan semakin keras, tawa-tawa gaib menggema, layar berguncang. Keesokan harinya, warga desa menemukan tas dan buku catatan milik Raka di pinggir hutan bambu. Namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak itu, beberapa orang bersumpah masih mendengar gamelan di malam hari. Dan jika ada yang nekat melihat ke hutan, kadang terlihat siluet penari tayub menari dengan penonton baru. Wajahnya mirip Raka. Narasi penutup. Arwah yang tak tenang akan terus menari, dan siapapun yang melihatnya akan ikut dalam pementasan abadi. Suara sinden mengalun lirih, berganti tawa seram. Layar gelap.